Hai Listis, welcome back with me Norma Semesta on your favorite program Get Your Weekend, akhir pekan penuh cerita. Gimana nih kabarnya Listis? Kalau dari raganya sih kayaknya sehat ya, tapi jiwanya nih yang kayaknya perlu di-refresh. So selama 30 menit ke depan aku bakal nemenin kalian tentunya dengan informasi menarik seputar wisata, kuliner, dan new experience saat explore. Jadi jangan kemana-mana, stay tune on Get Your Weekend, akhir pekan penuh cerita. Let's start dengan yang ditunggu-tunggu nih sama Listis. Setelah beraktivitas penuh dari Senin sampai Jumat, di weekend kali ini adalah waktunya kalian balas dendam dengan mengistirahatkan badan dari segala tuntutan pekerjaan dan setumpukan deadline ya. Rasanya nih otak mau ngebul gitu kalau udah ngomongin deadline. Nah, biar adem, kali ini kita bakal rekomendasiin kalian ke salah satu wisata yang nyegerin dan pastinya merefresh otak Listis. Kita bakal bawa kalian menyelam ke Kali Udal Gumuk. So, penasaran kayak apa? This is Jejak Panorama. Kamera. Oi, kamera. Isi sini loh. Bentar, kita siap-siap dulu. Gimana kamera? Udah cakep belum? Oke sih. Hai, ketemu lagi bareng Tia yang udah siap buat menjelajahi keindahan alam di sekitar. Kali ini Tia lagi ada di Kali Udal Gumuk, Magelang. Gimana? Udah pada siap belum nih buat berpetualang? Kalau gitu, yuk ikuti keseruan Tia di Jejak Panorama episode Menapaki Jejak Keindahan Kali Udal Gumuk. Let's go! Kali Udal Gumuk terletak di Dusun Triko, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dari pusat kota, Listis membutuhkan waktu kurang lebih 40 menit untuk sampai ke lokasi Kali Udal Gumuk. Tia, Apa? ini kan tempatnya tuh tersembunyi, tapi kok bisa jadi tempat wisata sih? Bener juga ya. Gimana kalau kita tanyain aja ke salah satu pengelola Kali Udal Gumuk? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Oke, perkenalkan nama saya Ari, saya adalah warga desa Gumuk, Kelurahan Treko, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Untuk Kali Udal Gumuk menjadi tempat wisata sebenarnya sudah sejak tahun 2015, tetapi waktu itu hanya untuk sekedar tubing, tapi itu waktu itu hanya terbatas untuk usia anak-anak saja karena lokasi sendiri kan masih terlalu sempit. Nah, kebetulan dari situ berjalannya waktu untuk warga desa sepakat untuk dibikin pemandian seperti dahulu kala. Nah, gimana Kem? Udah paham belum kenapa sih alasan Kali Udal Gumuk ini menjadi destinasi wisata? Kalau gitu karena kita udah jauh-jauh dari kota Jogja ke Magelang, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menikmati kesegaran air Kali Udal Gumuk secara langsung. Let's go! Bentar. Kenapa? Kan kita mau ambil video lagi habis ini. Ya juga ya. Kalau gitu tunggu sebentar. Nah, sekarang udah siap deh. Yuk kita nikmati keseruan dan kesegaran Kali Udal Gumuk. Listis dapat menikmati kesegaran Kali Udal Gumuk dengan kondisi airnya yang jernih. Kedalaman air berkisar antara 50 cm hingga 2 meter. Pengunjung hanya diperbolehkan berenang di area bawah saja. Karena di bagian atas kolam yang menjadi lokasi wisata, terdapat mata air yang digunakan warga untuk mencukupi kebutuhan air sehari-hari mereka. Bagi Listis yang tidak bisa berenang, terdapat persewaan ban yang bisa digunakan sepuasnya hanya dengan membayar Rp5.000 saja. Tia. Apa sih? Lagi seru nih. Lapar. Hah? Lapar? Ya udah tunggu dulu ya, habis ini kita makan. Woi kamera, sini. Tadi katanya lapar. Kalau tadi kita udah bermain air di Kali Udal Gumuk dan menikmati kesegarannya, saatnya sekarang kita mengisi tenaga sebelum kembali ke Yogyakarta. Selamat makan! Wah, kenyangnya.
Iyalah, kenyang. Orang makannya sebanyak itu. Hehe, kan tadi lapar. Iya deh. Nah, gimana Kem? Seru nggak perjalanan kita hari ini? Dia mau kasih tips nih buat para pengunjung yang akan berwisata ke Kali Udal Gumuk. Yang pertama, pastikan kondisi cuaca mendukung karena jalanan menuju Kali Udal Gumuk itu masih terjal dan masih tanah. Yang kedua adalah pastikan pengunjung itu menjaga kelestarian alam Kali Udal Gumuk dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan juga menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pengelola Kali Udal Gumuk. Kalau gitu, tiap pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Jejak Panorama berikutnya. See you! Seger banget ya Listis, kerasa banget kan jalan-jalan online-nya? Nah, biasanya habis renang nih kita butuh minuman yang seger-seger, kayak minuman yang satu ini. Apalagi kalau ditambah sama roti. Tapi pernah nggak sih kalian makan roti dikasih selai, selainya selai jamu? Penasaran nggak sih sama rasanya? So, ini dia Health Packer. Halo Listis, balik lagi nih dalam program Health Packer. Dalam episode kali ini kita akan bahas tentang makanan jamu. Ya, aku nggak salah ngomong kok. Kali ini ada inovasi minuman jamu yang bisa dimakan menggunakan roti, yaitu selai jamu. Mau tahu asal-usulnya? Tetap ikutin Health Packer. Nah Listis, sekarang aku lagi ada di Desa Wisata Jamu Kiringan, yang tepatnya ada di Canden, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di sebelah saya sekarang sudah ada Bapak Sutrisno. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Baik, Listis. Kali ini aku mau ngajak kalian buat lihat kegiatan produksi di rumah produksi selai jamu milik Pak Sutrisno. Pak Sutrisno merupakan Ketua Desa Wisata Kiringan dan beliau juga merupakan pencetus inovasi selai jamu ini di Desa Kiringan. Nah, Bapak, di sini ada bahan-bahan apa aja nih? Oke, dari yang sebelah sana itu ada asam jawa, sebelahnya kunyit, sebelahnya gula merah atau gula jawa. Di sini ada kedawung, yang di botol ini adalah tepung atau bubuk kedawung. Kedawung ini buat apa, Pak? Fungsi dari kedawung itu sebagaimana kalau masakan itu micinnya. Jadi sebenarnya tidak menggunakan micin kedawung itu tidak masalah. Gurih cuman gitu. Lebih enak dan rasanya lebih menggigit seperti itu. Ya udah Pak, ini kita langsung buat aja nih. Oke, kalau gitu kita nimbang ini kunyit ya. Habis itu kita nimbang gula juga 1/2 kilo. Terus nanti juga nimbang asam cukup 3 on seperti itu. Terus dari proses yang pertama dari kunyit kita kupas kunyitnya dulu. Setelah kita kupas, kita cuci, kita potong-potong, baru masuk di blender. Oke, setelah nanti di blender kita peras, terus baru nanti kita panaskan dari asam itu sehingga nanti asamnya menjadi pasta. Terus nanti setelah jadi pasta kita merebus gula jawa. Gula jawa ini setelah nanti mencair kita saring dulu, karena di dalam gula jawa itu mesti ada penyerta bumbu lain, itu supaya tersaring bersih. Baru nanti kita campurkan antara larutan asam, larutan gula, terus ditambahkan blenderan dari kunyit ini. Nah, itu termasuk di wajan, kita panaskan. Setelah nanti mengental, jadilah kunyit asam seperti itu. Itu proses masaknya kalau sudah digabung semua berapa lama? Itu kurang lebih 1/2 jam. Oke. Itu nanti dapat berapa toples? Sekitar 10-an. Nah, Listis, kita tadi sudah mengikuti proses produksi selai jamu ini. Nah, Pak, kira-kira manfaat dan khasiatnya itu apa, Pak? Oke, manfaat dari kunir asem ini bisa untuk lelaki sebagai imunomodulator, meningkatkan imun. Untuk wanita, jikalau sebelum men itu sakit, maka minum atau makan ini supaya nanti nggak sakit.
terus setelah men supaya nanti mennya lancar atau tidak berbau anyir, seperti itu Mas. Nah, kapan lagi kan bisa makan roti tapi bisa dapetin manfaat dari jamu yang pastinya enak dan bermanfaat bagi kesehatan kita. Nah, listeners, sampai jumpa di Health Packer episode berikutnya only on Get Your Weekend. Akhir pekan penuh cerita. See you. Wah, ternyata beneran ada ya Listis, olahan jamu dibuat jadi selai. Kira-kira kalian tertarik gak nih mau cobain? Nah Listis, selain jamu kita juga masih ada rekomendasi kuliner yang tempatnya estetik dan instagramable. Genzi abis pokoknya. Kalian penasaran di mana tempatnya dan kira-kira menunya ada apa aja sih? So let's check this out, bikin nagih. Heyo Listis, kali ini kita ada di Gang Sempit Nusupan Trihanggo, Kecamatan Gamping. Ini dia tempat makan hidden gem yang bikin netizen kepo abis. Dan tentunya rasa makan sini enak pol. Ini dia Vindetis Kitchen and Lab yang lagi hits abis loh di Jogja. Di sini ada berbagai macam pilihan makanan prasmanan, mulai dari cumi hitam, garang asam, sayur-sayuran, tempe, daging, ikan-ikanan, dan masih banyak lainnya loh Listis. Di sini juga ada minuman yang nampol abis, seperti koktail buah, jus sirsak, dan minuman segar lainnya loh Listis. Rasanya kurang ya kalau makan berat doang. Ini juga ada dessertnya loh Listis, seperti Spanish fla caramel, brownies yogurt berry, lotis buah, Nutella cheesecake yang rasanya semanis lihat semua tugas ujian selesai loh Listis. Pokoknya dessert ini bikin kita gemes banget. Just Listis, kita cobain dulu ya. Halo Listis, nah di depan aku sekarang udah ada 3 menu spesial dari Vindetis Kitchen and Lab. Ada lotis buah premium dengan cocolan saus rujak yang aduhai, asam, pedas, dan manis. Ada Nutella cheesecake yang soft banget dan rasanya mantep pol. Cuaca lagi panas-panasnya, emang cocok banget nih ya buat minum yang seger-seger kayak es sirsak satu ini. Sekarang aku mau coba Nutella cheesecake-nya Listis, ini dia. Oh my god. Listis ini enak banget. Perpaduan antara selai Nutellanya dengan layer cheesecake dan juga layer Nutella cake-nya tuh enak banget, kayak pas banget antara manis dan asinnya tuh pas banget sih menurut aku Listis. Nah Listis, sekarang aku mau review es sirsak dari Vindetis Kitchen and Lab ini Listis. Kita coba langsung ya. Ada asam-asamnya, ada asinnya, ada manisnya, kayak campur-campur ya rasanya, tapi jujur Listis ini tuh super duper enak banget es sirsak dari Vindetis Kitchen and Lab ini Listis. Kalau menurut aku ini recommended banget sih. Yang terakhir ini nggak kalah menarik loh, apalagi kalau bukan lotis buah. Blendingnya nih Listis. Jatuh tadi. Sekarang kita coba sama blendingnya ya Listis. Enak banget Listis. Ada asam-asamnya, ada manis-manisnya, pedasnya juga ada. Wah, paket komplit nih pokoknya. Tuh kan, Listis jadi ngiler banget sama dessert yang ada di sini. Ngomong-ngomong nih ya, pada penasaran gak sih kok bisa ya ada tempat makan yang instagramable terus hidden gem dalam gang kecil ini? Cus aja yuk kita tanya-tanya. Jadi dulu ya ownernya kan namanya Mbak Vina ya. Nah Mbak Vina itu memang sebelumnya itu pernah PO gitu loh. Jadi dia order berdasarkan online aja. Nah mungkin karena desakan dari teman-temannya nyuruh buka warung karena masakannya enak, jadi akhirnya memberanikan gitu untuk buka warung. Vindetis Kitchen and Lab buka dari hari Selasa hingga hari Sabtu mulai pukul 7 pagi hingga 3 sore. Selain kulineran, tempat yang instagramable mendukung banget loh buat cekrek-cekrek sana sini. Ditambah suasana yang homey jadi berasa pulang ke rumah ya Listis. Hai Listis, gimana nih rasanya udah kulineran dan juga nongki di Vindetis Kitchen and Lab ini? Aduh, rasanya bikin lagi banget kan ya Listis. Apalagi tempat ini sangat amat hidden gem banget loh Listis. Pasti banyak banget kan dari Listis yang penasaran banget buat datang ke tempat ini. Makanya ya Listis jangan lupa untuk kepoin Instagram Vindetis Kitchen and Lab di bawah ini. Oke Listis? Sampai jumpa di bikin lagi episode selanjutnya. Only on Get Your Weekend. Akhir pekan penuh cerita. See you!
Kalau tadi jalan-jalannya udah, kulinernya juga udah. Nah, biar weekendnya tetap insightful, kita akan menyimak salah satu tradisi yang terus dijaga di Yogyakarta. Listis pernah dengar gak sih Merti Desa? Salah satu agenda tahunan yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira apa aja sih rangkaian acaranya? So, kita simak Eksinesia setelah jeda berikut ini. Cahaya pagi, sebuah rahasia alam dan warisan budaya menyatu dengan harmoni yang memukau. Selamat datang di Gunung Merapi, monarki alam yang menjulang megah di Pulau Jawa. Di lerengnya tersembunyi kekayaan yang lebih dalam. Inilah kisah keindahan alam dan kearifan lokal yang menjadi nadi kehidupan di sekitar Gunung Merapi. Hai Listis, Eksinesia kali ini kembali menemani kamu buat menjelajahi salah satu desa di kaki Merapi nih, Desa Umbul Martani. Ya, namanya penjelajahan itu memang gak melulu soal jalan-jalan aja, Listis. Tapi juga mendalami budaya yang ada, salah satunya budaya Merti Desa yang ada di Umbul Martani. Setiap tahun, lebih dari 500 warga Desa Umbul Martani melakukan prosesi Merti Desa. Tahun ini dengan tema Gumregah Nyawiji Rukun Ambangun Desa. Di kaki Gunung Merapi sendiri, tradisi ini merupakan sebuah persembahan kepada alam dan warisan budaya yang telah menyediakan rezeki bagi masyarakat setempat selama berabad-abad. Dan gak hanya ritual keagamaan nih Listis, tapi gelaran ini juga menjadi ajang perayaan budaya yang mempererat komunitas desa. Beda dengan di tempat lain nih Listis, Desa Rintisan Budaya 1 ini menggelar Merti Desa secara meriah selama 2 hari. Diawali dengan senam bersama, doa, dan pembagian door prize, seharian penuh Merti Desa ini didedikasikan untuk menampilkan seluruh potensi kesenian, olahraga, dan juga UMKM di Umbul Martani. Mulai dari tarian tradisional, sampai jatilan diberikan panggung dari pagi hingga tengah malam. Sementara di hari kedua merupakan inti dari prosesi Merti Desa ini, Listis. Dari pagi, nggak hanya 3 pasukan bergodo rakyat yang membawa alat musik tradisional gamelan, tetapi juga warga Umbul Martani ikut bersiap melakukan kirap di lapangan grogolan dengan busana adat berwarna-warni. Mulai dari pakaian petani sampai kostum kreatif ikut mewarnai tradisi ini. Selesai upacara penjemputan persembahan, kita akan diajak berjalan-jalan mengitari Desa Umbul Martani sambil membawa persembahan gunungan berisi hasil bumi. Mulai dari melewati Dusun Grogolan, Sapen, sampai Kalisoro, semuanya dilangkahi dengan semarak masyarakat. Sampai pada puncak tradisi, warga saling merayap, memperebutkan gunungan hasil bumi yang tadi kita arak berkeliling desa. Saya mewakili warga Dusun Kalisoro, harapannya untuk tahun-tahun ke depan agar lebih meriah lagi, agar budaya-budaya yang ada di Umbul Martani itu semua tergali, nanti bisa dimunculkan dalam acara Merti Dusun untuk tahun depan, seperti itu. Untuk meningkatkan potensi daerah, karena di sini kan banyak yang terlibat dari UMKM, dari PKK, semua terlibat di sini. Jadi potensi kita bisa digelar di sini. Sebagai penutup, masyarakat Umbul Martani mengadakan malam doa dan sholawat bersama Gus Yusuf Maculangit. Dengan itu, berakhir sudah perjalanan kita mengikuti Merti Desa Umbul Martani di kaki Gunung Merapi. Semoga semangat tradisi ini akan terus menyala dan menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan Eksinesia kali ini, di mana alam dan manusia berpadu dalam harmoni yang indah. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Get Your Weekend, akhir pekan penuh cerita.
Wow, surprisingly acaranya sangat meriah ya Listis. Antusias masyarakatnya juga tinggi nih. Masyarakat Indonesia emang keren-keren banget kalau menjaga tradisi dan juga budaya. Nah, ngomong-ngomongin budaya nih, anak muda tuh suka underestimate gitu. Kalau budaya tuh pasti membosankan, kuno, dan lain sebagainya. Tapi beda sama yang satu ini, kita bisa belajar budaya melalui lukisan. Gak cuma itu aja, ada juga banyak aktiviti lainnya seperti melukis, membuat gerabah, dan banyak lagi. So, penasaran? Ini dia Days Off. Menjadi pekerja, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan beragam profesi lainnya yang menggunakan otak dan fisiknya dari Senin sampai Jumat, pasti weekend adalah hari yang ditunggu-tunggu. Bener nggak nih? Pergi pagi, pulang sore, belum macetnya, klakson di mana-mana, kadang emang bikin pusing gitu. Tapi di Yogyakarta kita bisa menemukan tempat yang bisa membuat kita tenang di tengah hiruk-pikuk pekerjaan. Penasaran di mana tempatnya? Langsung aja kita ke sana. Let's go! Nah Listis, cepet kan? Cuma 20 menit dari kota, sekarang kita udah sampai di Achieve Art and Space. Mau ngapain aja sih kita di sini? Yuk langsung masuk aja. Achieve Art and Space merupakan tempat yang menawarkan berbagai kegiatan kesenian, mulai dari watercolor, air dry clay, acrylic paint, painted paper, dan banyak lagi lainnya. Harga per paketnya mulai dari 20 ribuan saja, yang sudah termasuk dengan cookies dan juga teh yang bebas racik sesuai dengan rasa dan keinginan kalian. Achieve Art and Space buka setiap hari mulai jam 12 siang sampai dengan jam 5 saat weekdays dan sampai jam 7 malam saat weekend. Nah Listis, aku udah ambil paket yang bakal aku lakuin nanti dan udah ngeracik teh juga yang udah include di setiap paketnya. Jadi murah banget kan? Kalian bisa nge-chill art sambil ngeteh. So, tanpa basa-basi, let's try! Oke, sekarang aku sudah memegang ikan dan juga memegang pewarna-pewarna. Ini kita bisa warnain sesuai dengan imajinasi kita. Kita lihat apakah ikan ini akan berubah menjadi ikan Nemo atau ikan yang lain. Kita lihat. Nah Listis, nih ikan aku udah selesai, ikannya aku buat warna-warni. Tapi aku punya tebak-tebakan nih buat Listis. Ikan apa yang lucu? Wait a minute. Ikan kamu. You can make up your mind. Jadi bener-bener ya kita ngerasa enjoy nih Listis. Kita jadi lupa sejenak sama beban tugas dan juga deadline kita. Kita tinggal duduk terus enjoy main aktivitas ini. Dan jangan lupa untuk ngeteh. Di Achieve Art and Space ini sistem pelayanannya adalah self-service, sehingga pengunjung yang datang bisa melakukan reservasi terlebih dahulu dan memilih paket yang akan diambil. Setelah itu bisa mengambil peralatan dan juga meracik teh sendiri. Rata-rata pengunjung yang datang ke sini merupakan pelajar atau mahasiswa dan juga pekerja yang ingin menikmati hari mereka dengan merefresh otak. Tak jarang, Achieve Art and Space ini juga menjadi tempat date bersama pasangan loh Listis. Oke, jadi biasanya tuh yang datang ke Achieve Art Space sendiri tuh biasanya dari remaja kalangan umur 18 sampai 20-an. Mereka tuh biasanya kalau sini tuh kayak refreshing aja sama lihat ke pameran dalam. Dan untuk paket yang bisa mereka ambil tuh paket Edrekel, karena Edrekel sendiri kan itu bikin dari awal, bikin tanah liat. Jadi mereka main-main gitu, berkreasi sesuai kreasi mereka aja sih. Selain bisa melakukan aktivitas yang ada dalam daftar paket, Achieve Art and Space ini juga menyediakan pameran lukisan yang bisa diakses secara gratis oleh pengunjung. Pengunjung bebas menikmati karya lukisan yang memanjakan mata dan juga bisa berfoto-foto estetik untuk di-post di media sosial. Tak
Tak hanya itu, di sini juga terdapat foto box untuk mengabadikan kenangan. Pengunjung cukup membayar Rp30.000 saja per 2 strip fotonya. Dengan waktu foto maksimal 5 menit dan juga free download soft file fotonya. Nah Listis, gimana? Asik kan berkunjung ke Achieve Art and Space? Ada banyak pilihan aktivitas menarik, bisa lihat pameran, bahkan bisa foto box juga. Mau datang bareng pacar oke, bareng bestie oke, atau bahkan datang sendiri kayak aku ini juga oke banget. Yang penting jangan lupa untuk dimasukkan ke list kegiatan weekend kalian. Sampai jumpa lagi di Days Off episode berikutnya, only on Get Your Weekend, akhir pekan penuh cerita. Bye-bye! Gimana Listis? Sekarang udah bisa nambahkan to-do list wisata kalian. Itu tadi bisa jadi alternatif kalau kalian pengen wisata yang indoor tapi tetap dengan aktivitas yang seru. Gak cuman itu aja, masih ada rekomendasi wisata lainnya, tapi yang kali ini agak berbeda Listis. Segmen yang banyak di-request oleh Listis mengungkap cerita mistis di balik tempat wisata. Horror Gam kali ini membahas tentang Goa Selarong, misteri di balik keabadian Diponegoro. Seperti apa ceritanya? So let's check this out. Halo Listis, balik lagi bareng Raihan di Horror Gram. Pada episode misteri dalam keabadian Diponegoro ini, kita akan menjelajah dan mengungkap misteri yang tersembunyi dari tempat persembunyian Pangeran Diponegoro yang berada di Bantul, tepatnya di Kapanewon Pajangan, yaitu Goa Selarong. Mau tahu apa saja keindahan dan misteri yang tersembunyi di Goa Selarong? Ikutin terus Horror Gram. Goa Selarong memiliki sejarah yang kaya. Pada awal abad ke-18, pahlawan nasional Indonesia, Pangeran Diponegoro menggunakan gua ini sebagai basis perlawanannya melawan pemerintah kolonial Belanda. Goa Selarong kemudian menjadi tempat strategis dalam Perang Diponegoro yang terjadi di tahun 1825 hingga tahun 1830. Saat ini, gua tersebut dijadikan situs sejarah dan dikenang sebagai bagian penting dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun, terlepas dari sejarah dan keindahannya, Goa Selarong juga memiliki beberapa hal misterius di dalamnya. Dan konon, hal-hal mistis kerap terjadi di kawasan Goa Selarong ini. Bapak Mursidi merupakan seorang dinas pariwisata daerah Bantul yang kebetulan tinggal di kawasan Goa Selarong. Ya, itu memang rumah saya dulu, mbah saya itu rumahnya di bawah gua itu. Jadi kalau mbah saya dulu itu sering misalnya kalau malam itu ada pagelaran wayang. Oh ya, kalau untuk pengunjung sih biasanya ya kalau di sini itu mengadakan kegiatan terutama camping, kegiatan malam itu biasanya kalau tidak sopan atau bicara jorok atau apa di sini itu biasanya sering kesurupan. Dan pantangan di sini itu kalau menjelang maghrib itu segala kegiatan harus berhenti dulu. Dulu sebagai tempat untuk meditasi orang sakti ya, orang banyak berdoa, banyak prihatin, itu memang otomatis tempat tersebut memang ada kodamnya. Jadi kodam itu karena tempat suci, orang berdoa di situ mungkin lebih kusuk ya, lebih kusuk. Jadi kalau lebih itu lebih kusuk mungkin dengan harapan bisa diterima oleh Gusti Allah. Ya itu satu itu dulunya memang di sini kan ramai sekali ya, mungkin nostalgia pengunjung itu masih ada toh, mungkin diceritakan ke anaknya, ke cucunya, atau mungkin juga dia sendiri, wah dulu pernah ke Selarong seperti itu. Dan
Di samping itu juga dalam Gua Selarong itu masuk dalam kurikulum sejarah ya. Di sini ada sejarah untuk markas perang Diponegoro, tapi untuk wisata pelajar itu sebagai pengetahuan untuk mengetahui sejarah, pengetahuan sejarah seperti itu. Listis, Gua Selarong merupakan sebuah keindahan lokal yang sudah ada sejak dahulu. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat harus tetap menjaga dan melestarikannya. Tetap saksikan Hororgram only on Get Your Weekend. Nah Listis, nggak kerasa ya udah 30 menit Norma nemenin kalian dengan rekomendasi dan review wisata maupun kuliner. Mumpung sekarang masih hari Sabtu nih, besok masih ada hari Minggu, jadi kalian wajib banget untuk datang ke rekomendasi wisata yang sudah kita rekomendasikan. Dan jangan lupa untuk post ke sosial media dengan hashtag #RecommendWeekend. So don't forget to always watch Get Your Weekend setiap hari Sabtu pukul 12.30 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Barat, only on YouTube iMix TV. I'm Norma Semesta. Thank you and see you on next weekend. Bye-bye. Ayo geser kamera, geser. Habis ini kita bakal terjun langsung ke sawah situ. Ayo, kalau mau ikut. Stop. Ayo, kita sekarang kayaknya bosan banget gak sih? Gabut gak? Yuk, ke situ. Kamu ada di sini, kalau kamu ada belakang, gimana? Hai Listis. Yang panjang dong. So let's start dengan yang ditunggu-tunggu nih sama Listis. Setelah beraktivitas dari Senin sampai